Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Adapun sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas melanjutkan materi sebelumnya yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat berapa Bu pekan kemarin Bu? 165. Bab qaulullah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattahidu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka sebagian manusia mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu wasaddu hubban lillah. Adapun terkhususnya orang-orang yang beriman itu sangat cintanya dikhususkan hanya untuk Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adab anna quwwata lillahi jami'an. Adapun orang-orang yang melakukan zalam, perbuatan zalim, perbuatan kesyirikan, id yarawna al-'adab, mereka ini akan diperlihatkan hukuman karena melakukan perbuatan kesyirikan. Itu nanti dilihatkan pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Orang pelaku perbuatan kesyirikan sekarang masih santai-santai saja. Peringatannya hanya sebatas tulisan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Mau beriman atau tidak? Kadang orang ada yang menyepelekan, Allah cuma tulisan saja, karena tidak didasari dengan iman. Dia nanti sadarnya ketika yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti baru sadar,
Oh iya, azabnya itu benar-benar terjadi, sangat keras. Anna quwwata lillahi jami'a, dan sesungguhnya semua kekuatan itu hanya milik Allah. Wa anna Allah sadidul adab, dan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ini judul materi yang kita pelajari. Yang perlu kita perhatikan, faedah yang terbesar dalam judul ini, ketika kita menjalani suatu kehidupan di dunia, melihat sebagian manusia itu melakukan perbuatan kesyirikan, tugas kita hanya mengingatkan. Kita ingatkan, kita ajak. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, jangan sekali-kali kita memberi stempel, cap. Ketika melihat orang melakukan perbuatan kesyirikan, langsung dibilang, oh kamu itu kafir, bakal masuk neraka. Itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu akhir hidup orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Mungkin saja dia akan tobat di akhir hidupnya dengan taubatan nasuha. Makanya kita tidak boleh memberi stempel, memberi label. Karena kaidah yang kita pakai, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bagaimana penutupnya. Kalau taubatnya taubatan nasuha, walaupun dia seorang dukun, mungkin saja akan diampuni oleh Allah. Ada kemungkinan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini yang belum kita pelajari pada pekan kemarin, tentang pembagian cinta. Cinta itu ada pembagiannya. Perlu kita pahami. Dalam akidah, cinta itu ada pembagian. Semuanya kita pernah mengalami namanya cinta. Cinta kepada pasangan, kepada anak, orang tua, atau yang lainnya. Itu cinta. Cinta di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Cinta secara khusus itu bentuknya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Itu cinta yang berbentuk secara khusus, ubudiyah, yang mengharuskan kita untuk memiliki suatu sikap merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk, patuh. Patuh berarti dia berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dia memperkuat tauhidnya dengan memperkuat pondasi Islamnya terlebih dahulu. Rukun Islamnya dikuatkan, rukun imannya dikuatkan. Itu pondasi dasar. Kalau itu sudah kuat, pembagian tauhid. Yang pertama apa Pak? Untuk bapak-bapak Bu, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dasar. Jadi 5 ini harus dijaga. Rukun Islam, rukun iman, dan pembagian tauhid yang 3. Ini harus dijaga 5. Pondasinya. Kalau ini sudah hancur, cinta ubudiyahnya pasti ikut hancur. Pasti dia cinta kepada selain Allah. Yang kedua, cinta secara umum.
Adapun cinta secara umum di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, cinta alamiah. Contohnya apa? Manusia cinta terhadap makanan. Silakan Pak Bu, dimakan tidak apa-apa, biar nggak ngantuk. Cinta terhadap minuman, minum diminum. Cinta alamiah. Yang kedua, cinta yang berbentuk kasih sayang. Cintanya orang tua terhadap anaknya termasuk cinta. Cinta seorang suami terhadap istrinya. Cinta seorang istri terhadap suaminya. Itu cinta yang berbentuk kasih sayang. Yang ketiga, cinta yang berbentuk rasa betah bersamanya. Cinta yang berbentuk rasa betah, nyaman bersama. Ini bentuk rasa cinta. Pasangan suami istri kalau nggak cinta, nggak mungkin betah selamanya. Pasti di pertengahan perjalanan akan cerai. Cinta. Jadi cinta di sini dibagi secara khusus dan secara umum. Kalau secara khusus itu khusus hanya dikhususkan ubudiyah, penghambaan terhadap Allah. Adapun materi selanjutnya, surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, wa ihwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa asiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Di sini ada 8 macam. Yang pertama, bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum, keluarga atau keluarganya, harta kekayaannya, perniagaan yang khawatir rugi, itu ada 8. Wa masakin tardaunaha, dan rumah yang kalian tempati, tempat tinggal kalian. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, yang lebih kalian cintai, ke-8 hal tadi, daripada cinta kepada Allah dan Rasulullah, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, hatta ya'tiyallahu bi amrih, hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah itu mendatangkan suatu keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Dalam ayat ini ada kalimat kul, katakanlah wahai Muhammad.
jelaskanlah kepada umatmu, in kana abaukum, bahwasanya bapak-bapak kita, pendahulu kita itu bisa jadi suatu ujian. Contoh gampangannya, kita semuanya mempelajari tentang tauhid. Tauhid itu menjelaskan mana yang membatalkan Islam dan mana yang tidak. Sedangkan orang tua kita masing-masing itu latar belakangnya beda-beda. Itu bisa jadi suatu ujian. Contohnya, orang tua kita masih melakukan perbuatan kesyirikan. Nyewu lah gampangannya, menyembelih kambing ditujukan kepada orang yang meninggal. Itu seorang anak, dia sudah belajar tauhid. Wah, kalau saya membantu sedikit pun, acara itu bisa membatalkan keislaman saya. Nah, itu bisa jadi problem, bisa jadi masalah keluarga, bisa jadi retak hubungan antara anaknya kepada bapaknya. Bisa jadi. Karena berbeda keyakinannya, walaupun agamanya sama, ngakunya Islam, dua-duanya. Itu bisa jadi ujian yang sangat besar. Itu diuji keimanan seseorang. Dia benar-benar mentauhidkan Allah atau sekedar ucapannya saja. Kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah, walaupun itu abaukum, bapaknya yang melakukan perbuatan kesyirikan, dia pasti meninggalkan, menjelaskan kepada bapaknya, Pak, perbuatan seperti ini perbuatan kesyirikan, diingatkan, didoakan biar mendapatkan petunjuk. Tapi kok masih melakukan perbuatan itu, tugas kita sudah gugur, kita tinggal. Jangan sampai kita masuk mendukung acara perbuatan kesyirikan itu. Kalau kita mendukung perbuatan kesyirikan itu, ya sama saja kita melakukan perbuatan itu. Wa abnaukum, selanjutnya anak-anak, putra putri yang panjenengan miliki itu Pak Bu, itu harus diperhatikan. Bagaimana akidahnya, bagaimana dia dalam melakukan atau menjalankan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan ibadah yang ditujukan kepada Allah. Bagaimana? Itu harus dipastikan. Tugas orang tua ketika anaknya mau nikah itu dicek calonnya. Bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana dia dalam menjalankan agama Islam, apakah sudah menunaikan rukun Islam, rukun iman. Itu harus dicek. Tidak boleh kita lepas begitu saja. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya, si A ini merupakan orang tua, memiliki anak, putra atau putri. Putra putrinya ini mau menikah, tapi si A ini tidak ngecek atau tidak tabayun kepada calonnya, anaknya. Tidak dicek dulu akidahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, tidak dicek. Padahal si A ini sebelum menikah, anaknya dia akidahnya bagus, sholatnya rutin, rukun Islam dijalankan, rukun iman dijalankan, semuanya sempurna. Akan tetapi ketika mau menikahkan, calonnya tidak dicek. Itu bisa jadi ketika sudah menikah, qadarullah calonnya itu akidahnya
salah, itu akan berpengaruh kepada keyakinan anaknya si A tadi. Karena itu akan membawa pengaruh, keyakinannya akan berubah. Wa ikhwanukum, selanjutnya ikhwanukum, saudara-saudara. Saudara-saudara kita itu juga bisa menjadi ujian. Kenapa kok bisa menjadi ujian? Contohnya, dia memiliki saudara kandung berjumlah 7 orang. Dia cuma satu dari 7 orang itu, cuma satu yang mentauhidkan Allah, benar-benar tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Yang 6 ini masih melakukan perbuatan kesyirikan. Ada yang mengirim bunga ke perapatan, pohon besar, ada yang menyembah selain Allah. Ke-6 ini masih melakukan perbuatan itu. Kadang melakukan yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Nah, dari 7 bersaudara yang mentauhidkan Allah cuma satu, ini ujiannya sangat besar. Kenapa? Ini imannya benar-benar diuji. Dia mentauhidkan Allah atau tidak? Ketika ada yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, qadarullah, orang tuanya meninggal, acaranya di rumah anak pertama. Sedangkan yang mentauhidkan Allah, yang benar-benar tidak mau melakukan perbuatan kesyirikan, itu anak yang terakhir. Itu pasti dikucilkan. Wah, kamu dah nggak tak anggap keluarga. Itu banyak yang terjadi. Kenapa? Itu ujian, benar-benar diuji. Tauhidnya diuji. Kalau tauhidnya tidak kuat, dia pasti akan melakukan perbuatan itu. Karena tauhidnya tidak kuat. Karena ujian itu pasti ada. Wa azwajukum, dan istri-istri. Istri itu juga bisa jadi ujian. Ketika akidahnya berbeda dengan suaminya, istri itu bisa menurunkan iman. Dirayu dikit, imannya bisa kurang. Ada seorang itu gara-gara fitnah wanita, akidahnya yang sebelumnya dia terkenal Kiai Kondang, Ustadz Kondang, dia selalu menjelaskan tentang tauhid, akidahnya, pemahamannya lurus. Akan tetapi ketika sudah terkena fitnah wanita, itu goyah imannya. Sekarang berbalik. Yang dulunya dia ceramahnya itu mentauhidkan Allah terus, tapi sekarang malah jadi pemimpin ziarah tur ke kuburan-kuburan para wali. Itu terjadi gara-gara apa? Fitnah wanita. Begitu pula seorang istri yang berbeda keyakinannya dengan suaminya, itu juga akan menjadi problem, masalah dalam keluarga. Istrinya sudah belajar tauhid, tapi suaminya belum. Suaminya qadarullah masih melakukan perbuatan kesyirikan. Itu juga akan menjadi masalah, karena keyakinannya itu berbeda. Wasiratukum, dan keluarga, kaum keluarga itu maksudnya masyarakat, lingkungan, itu juga menjadi ujian. Contohnya, satu penduduk dusun itu atau masyarakat itu melakukan perbuatan
kesyirikan. Gampangannya yasinan lah. Dari tadi yasinan terus. Yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Itu satu masyarakat itu melakukan perbuatan itu. Tapi cuma satu orang yang tidak melakukan itu. Wah, itu fitnahnya hebat aku. Nanti ada yang bilang, wah, tidak pernah berbaur dengan masyarakat. Itu ada. Tidak mau kumpul-kumpul sama masyarakat. Pasti ada. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita mau berbaur dengan masyarakat tapi melanggar syariat, atau kita masih punya rasa malu di hadapan Allah? Nah, itu kembali ke kitanya. Kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, ya nggak peduli, terserah tetangga itu ngomongin, nggak pernah bermasyarakat, mau dijelek-jelekin, mau dihibahin, mau diejek, itu nggak dipeduli. Karena dia tahu, dia keyakinannya, wah, rukun Islamnya, rukun imannya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat dia jaga benar-benar. Karena itu ujian. Kalau orang yang pertama kali belajar tauhid, qadarullah, satu masyarakat itu melakukan perbuatan kesyirikan semua. Ada yang masih ngirim bunga ke perapatan, pohon besar. Ada yang masih melakukan yasinan yang ditujukan kepada orang meninggal. Tapi dia pertama kali belajar langsung dipucilin. Itu biasanya adem panas, demam biasanya. Itu sudah ada yang terjadi. Karena apa itu? Hijrah dari yang sebelumnya belum mempelajari ilmu tauhid, habis itu mempelajari, diamalkan, berusaha. Itu ada yang sampai demam, itu ada. Yang sampai sakit ada. Gara-gara dia takut kalau tidak punya tetangga. Dia lupa kalau dia punya Allah. Jadi keberanian itu harus kita jaga. Kaidahnya, kalau nggak kerja, itu kita nggak punya uang, nggak bisa makan. Ngapain ngurusin omongan tetangga? Itu kaidah. Kaidah yang bukan termasuk agama Islam, yang non agama Islam. Itu secara akal. Ngapain kita ngurusin omongan tetangga? Lebih baik kita mentauhidkan Allah, selamat dunia akhirat. Wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kalian usahakan untuk dikumpulkan, itu juga bisa menguji tauhid seseorang. Contohnya si A ini mempelajari tauhid, taat, jalankan rukun Islam, rukun iman, pembagian tauhidnya dia jaga, taat, semuanya diamalkan. Akan tetapi dia diuji ekonominya. Dia jualan sepi banget. Contohnya gampangnya saja, jualan spray lah, saya jualan spray. Jualan spraynya kok sepi banget. Diuji dia di sini. Diuji benar-benar, biasanya ngirim banyak kok sepi banget ya. Kenapa ya ini? Ini benar-benar diuji. Dia ke titik yang terendah. Wa amwalun iktaraftumuha. Imannya tidak kuat. Mungkin saja imannya tidak kuat, diberi ujian itu dia belok ke kiri. Harusnya biasanya ke kanan, belok ke kiri, ke Gunung Kawi, cari pesugihan. Itu banyak yang terjadi. Padahal tumbalnya apa? Tumbalnya orang Gunung Kawi. Nunggu bertapa, nunggu daun jatuh, bunga yang jatuh itu dibawa pulang, ditaruh di bawah bantal. Imannya yang tidak kuat ke Gunung Kemukus, tukar pasangan. Banyak yang terjadi. Para pengusaha banyak yang melakukan itu, padahal sebelumnya dia belajar tauhid. Nah, kemana tauhidnya?
mana aslinya. Itu ujiannya masalah ekonomi, harta. Harta yang dikumpulkan, yang sudah terkumpul itu juga bisa jadi ujian. Ketika kita bersedekah, kita harus tahu tujuan. Walaupun harta yang kita peroleh itu dari perbuatan yang halal. Kita jualan yang halal. Untungnya sebagian kita sedekahkan. Nah, kita sedekahkan, kita harus ngecek. Yang kita sedekahkan itu uangnya ketika sudah diterima sama panitianya itu akan digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau bukan digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu harus dicek. Kadang iuran di dusun atau masyarakat itu bersih desa. Itu bersih desa bikin tumpengan, membuat kemenyan, perbuatan kesyirikan, tapi dimintain iuran. Kita harus berani menolak. Maaf mas, kalau untuk acara perbuatan kesyirikan saya tidak mau tidak mau memberi iuran tadi. Karena apa? Kalau kita ikut iuran walaupun cuma 10.000 saja, itu sama saja kita mendukung acara itu. Walaupun ketika kita memberi iuran itu tidak terlihat dengan teman-teman kita yang sering ngaji. Tapi kita ingat, kita itu mentauhidkan Allah bukan ingin dipuji, tapi ingin menyelamatkan diri kita. Kalau benar-benar dia mentauhidkan Allah, dia tidak iuran. Karena dia ingat, oh iya, ini sama saja saya mendukung perbuatan kesyirikan. Lebih mending saya diomongin di masyarakat daripada saya tidak berteman dengan Allah. Itu harus dijaga. Wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan rugi. Kalau yang ini saya kurang paham. Tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai. Itu banyak orang yang hulu berlebihan kepada rumah yang ditempati. Dalam suatu masyarakat, rumahnya biasa-biasa saja, kanan kirinya sudah bagus-bagus semua. Ekonominya diuji. Oh, rumahku harus bagus juga, kanan kiriku rumahnya bagus, tapi aku nggak punya uang. Gimana ya caranya? Oh iya, ke kandang bubrah. Itu banyak yang terjadi. Renovasi rumah setiap tahun. Kalau tidak renovasi ya, kalau sudah ke sana akan jatuh miskin. Rumahnya akan hancur perlahan, keluarganya akan berantakan. Itu banyak yang terjadi. Gara-gara apa? Imannya tidak kuat, tauhidnya tidak kuat. Diuji, kanan kirinya rumahnya sudah bagus-bagus, orang kaya-kaya semua. Qadarullah rumahnya masih biasa-biasa saja. Wah, rumahku kok belum tingkat ya? Wah, pusing itu. Kalau aku rumahku ini masih juga kayak gini ya, nanti nggak dihormati sama tetangga. Nah, biasanya di masyarakat ada pemikiran seperti ini. Ujian ini kalau tidak kuat, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ke kandang bubrah, tapa di sana, nyembah kuburannya, bahwa ya ritual-ritualnya dia lakukan semuanya. Setiap tahun lakukan renovasi. Kalau terlambat, anggota keluarganya akan ada yang meninggal. Itu akan terjadi. Karena apa? Tauhidnya tidak kuat. Kedelapan hal ini itu akan menguji iman seseorang.
Kalau tidak kuat, 8 hal ini akan menghancurkan tauhid seseorang. Yang pertama tadi apa Pak? Yang ketiga apa Bu? Aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Saudara-saudara. Itu bisa menghancurkan tauhid seseorang. Akan diuji. Kalau tidak kuat ya ini akan jadi bumerang. Kalimat yang terakhir dalam ayat ini, hatta yaqdiyallahu bi amrihi, sampai Allah itu mendatangkan keputusannya. Jadi kalau seseorang tidak kuat dengan ujian 8 hal ini, Allah akan memberi keputusan kepada dia. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan memberi suatu petunjuk hidayah kepada orang-orang yang fasik. Hidayah dalam ayat ini itu ada 2. Yang pertama hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad, hidayah itu terbagi menjadi 2, hidayatul irsyad sama taufik. Kalau hidayatul irsyad itu berbentuk petunjuk berupa apa? Ilmu, bimbingan. Belajar bersama-sama ini termasuk hidayah. Termasuk hidayah. Orang belajar matematika, ilmu matematika itu termasuk hidayah. Tapi hidayah berbentuk irsyad. Kalau hidayah yang berbentuk taufik itu khusus, yang bisa memberi hanya Allah. Kalau irsyad itu kita bersama-sama belajar, ini irsyad, dibimbing satu orang, semuanya menyimak, memahami sesuai dengan Al-Quran, hadis tidak. Kalau hidayah atau taufik itu berupa pertolongan dan kemudahan dari Allah. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah atau taufik, dia akan menerima, meyakini, mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah. Itu hidayah atau taufik. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis memasuki sholat isya. Sebelum ditutup Pak Bu, pertanyaan untuk ibu-ibu terlebih dahulu. Tapi minggu depan jangan takut hadir Ibu, diberi pertanyaan terus. Tadi ayat pertama yang kita baca surah apa Bu? Al-Baqarah ayat 65. Yang kedua 64. Untuk bapak-bapak ini agak sulit. Hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayah itu irsyad. Yang kedua hidayah itu taufik. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.